apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sejak benua Dodi mulai mencatat, pernahkah ada Dodi yang melonjak dari 1 bintang menjadi 7 bintang hanya dalam beberapa ribu tahun? Terlepas dari kemajuan pesat, bisakah manusia menyerap inti sihir? Dan meskipun Xiuyan tidak pernah memberitahu mereka apa yang dia lakukan dengan roh hantu dan segel roh yang dia panen, mereka semua tahu dia pasti telah melahapnya. Kalau tidak, kekuatan jiwa Xiuyan tidak akan meningkat secepat itu. Dan kekuatan fisiknya tidak akan sekuat ini. Mereka hanya tidak bertanya, bisakah manusia melahap roh hantu dan segel roh? Apa artinya ini? Itu berarti Xiuyan kemungkinan memiliki 3 garis keturunan. Manusia, iblis, dan monster. Bagaimana mungkin satu orang memiliki 3 garis keturunan? Dan kemudian ada kuburan kaisar iblis tua. Benua Dodi telah mencari selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan sia-sia. Namun Xiuyan menemukannya setelah tiba. Apakah dia benar-benar seberuntung itu? Dan kemudian ada wanita yang dia bawa keluar dari pertapaan, mengaku sebagai gadis suci dari klan monster. Dia sedang bermeditasi di rumah Xiu. Bagaimana mungkin dia menemukan seorang wanita entah dari mana? Dan gadis suci yang telah dicari klan monster begitu lama. Dan kemudian ada binatang penjaga klan monster yang hilang di benua Dodi sejak bencana kuno. Dan pewarisnya adalah istri Xiuyan. Apakah itu benar-benar kebetulan? Lagi pula, Xiuyan benar-benar telah melakukan begitu banyak keajaiban yang luar biasa. Mereka semua tahu bahwa di balik keajaiban-keajaiban ini terdapat rahasia yang sungguh menakjubkan. Mereka pernah sangat ingin tahu, namun karena Xiuyan tidak mau mengungkapkannya kepada mereka, mereka merasa tidak nyaman bertanya. Jadi mereka tidak melakukannya. Seiring waktu, setelah menyaksikan begitu banyak keajaiban yang dihasilkan oleh rahasia Xiuyan, mereka menjadi terbiasa dan rasa ingin tahu mereka perlahan memudar. Tapi sekarang, rahasia Xiuyan terpampang di hadapan mereka. 6 pasang mata berbinar-binar kegirangan, ingin Xiuyan memuaskan rasa ingin tahu mereka yang kembali membara. Tanpa menyadari mimpi buruk iblis darah yang aneh sedang menetap mereka. Anehnya, kabut darah aneh itu sedikit surut setelah Xiuyan mengumumkan kata-kata mimpi buruk iblis darah. Gerakannya menjadi jauh lebih tenang. Mata hijaunya yang seperti hantu sekarang terfokus sepenuhnya pada Xiuyan, seolah samar-samar merasakan sesuatu dan merasakan ketakutan. Memang itu adalah penatua Zan, penatua yang telah lama menghilang, yang berbicara kepada Xiuyan. Penatua Zan begitu terkejut oleh kabut darah aneh itu hingga ia kehilangan kesabarannya. Karena penatua Zan begitu terkejut, Xiuyan tentu saja menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Tanpa daya, penatua Zan menjelaskan kabut darah aneh itu kepada Xiuyan untuk mencegah kabut darah aneh itu tiba-tiba mengancam Xiuyan dan rekan-rekannya. Penatua Zan sengaja melepaskan sedikit auranya. Aura penatua Zan begitu kuat sehingga meskipun samar, cukup untuk mengintimidasi kabut darah. Mencegahnya bergerak gegabah. Waktu berlalu lambat bagi kerumunan yang menunggu dengan penuh semangat. Bagi iblis darah yang ditunggu-tunggu dengan cemas, penantian panjang itu tak tertahankan. Akhirnya Xiuyan terbebas dari keadaan mendengarkannya dan segera mengaktifkan perisai Doki untuk melindungi semua orang. Tapi Xiuyan sangat gembira. Kegembiraan itu seperti seorang pemburu yang menemukan mangsa langka yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kata-kata pertama yang ia ucapkan adalah, "Kita telah menemukan binatang ajaib yang sangat langka." Binatang ajaib? Bukan roh hantu? Semua orang ternganga kaget. Mulut mereka terbuka lebar. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap kabut darah. Bagaimanapun mereka melihatnya. Bagaimana mungkin kabut
darah itu menyerupai binatang ajaib. Bagaimana mungkin binatang ajaib terlihat seperti itu? King Mu'er masih sedikit tidak percaya, jadi dia bertanya, apakah Anda yakin? Iya, saya yakin. Zain mengangguk, lalu berbisik memperkenalkan. Namanya iblis mimpi buruk darah jahat, spesies yang sangat istimewa. Yang kita lihat sekarang adalah wujud akhirnya. Wujud aslinya bukan seperti ini, melainkan wujud binatang yang sangat umum. Agak mirip badak raksasa yang kita bunuh sebelumnya. Alasan mengapa ia menjadi iblis hantu yang kita lihat sekarang adalah karena iblis mimpi buruk darah jahat harus melewati 3 kesengsaraan guntur dalam hidupnya, yaitu kesengsaraan binatang, kesengsaraan mimpi buruk, dan kesengsaraan iblis, yang agak mirip dengan kesengsaraan kaisar kita. Namun, tidak seperti kita yang ditempa saat melewati kesengsaraan kaisar. Tubuh fisik iblis mimpi buruk darah jahat akan hancur saat melewati 3 kesengsaraan gunturnya. Ada binatang iblis seperti itu? Semua orang tercengang. Soyen melanjutkan. Kesengsaraan guntur mimpi buruk darah jahat sangat kuat. Konon, bahkan lebih ekstrim daripada kesengsaraan kekaisaran bintang 5 kita. Dan hanya sedikit yang bisa bertahan. Karena itu, sebelum bencana kuno, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelangkaan suatu makhluk bukanlah langka, melainkan mimpi buruk darah jahat. Hanya ada sedikit di seluruh benua. Pada titik ini, Soyen tersenyum. Kita hanya bisa bilang kita sangat beruntung. Binatang langka seperti itu yang telah punah ratusan ribu tahun yang lalu masih bisa bertemu dengannya. Ekspresinya menggelap saat ia menatap kabut darah. Gerakannya kembali mengintensifkan. Tapi mengalahkannya akan sulit. Begitu mimpi buruk darah jahat selamat dari kesengsaraan terakhirnya dan menjadi iblis, kekuatannya akan sangat besar. Beberapa setidaknya berada di tahap awal bintang 8. Setidaknya di tahap awal bintang 8. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk mengingat momen ketika mimpi buruk darah jahat langsung menghabisi beberapa monster kader raksasa tahap awal. Dan menengah bintang 7 hanya dengan beberapa gelombang air. Jadi ekspresi mereka pun meringis. Saya tahu apa yang kalian khawatirkan. Shen tersenyum lagi dan berkata, gerakan yang ditunjukkannya tadi bukan sepenuhnya karena kekuatannya sendiri, melainkan karena ia memanfaatkan kekuatannya. Ia kemudian menjelaskan. Setelah menjadi iblis, iblis mimpi buruk darah jahat akan mencari perairan darah jahat sebagai habitatnya. Di dalam perairan darah jahat, kekuatan iblis mimpi buruk darah jahat diperkuat. Oleh karena itu, saat melawan iblis mimpi buruk darah jahat, kita tidak boleh masuk ke dalam air. Pada titik ini, mata Shen menyipit karena ragu. Saya hanya tidak tahu kekuatan iblis mimpi buruk darah jahat ini. Kalau begitu, ayo kita lawan dulu, kata Long Yi dan Xiao Zhan serempak. Ya, ayo kita lawan dulu. Non Ermi juga berkata, selama belum mencapai tahap awal bintang 8 atau lebih, kita bisa bertarung. Namun King Mu'er sedikit khawatir. Tapi bagaimana kalau sudah di tahap awal bintang 8 atau lebih? Kalau sudah di tahap awal bintang 8 atau lebih, atau baru di tahap awal bintang 8, kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kita bisa cari cara untuk kabur. Mata Zijing berkobar dengan semangat juang yang membara. Feng Feng juga bersemangat untuk bertarung. Kita harus bertarung. Kalau kita tidak melawan monster langka seperti itu, kita akan menyesal. Shen mengangguk dan berkata kepada King Mu'er, bukan urusan kita mau bertarung atau tidak. Lihat saja, apa dia terlihat akan melepaskan kita. Sambil berbicara, Shen tiba-tiba teringat bahwa King Mu'er juga sedang berlatih energi jahat darah dan buru-buru bertanya kepada King Mu'er. Mu'er, Anda juga sedang berlatih energi jahat darah. Adakah cara untuk menahannya? King Mu'er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan malu. Wilayah dan kekuatan saya tidak cukup. Awalnya saya bahkan tidak yakin ini adalah wilayah air iblis darah.
Apalagi cara untuk menahan iblis darah mimpi buruk sekuat itu. Kalau begitu, kita akan bertarung sebagaimana mestinya. Soyen memutuskan. Itu tergantung keberuntungan kita. Akan lebih baik jika itu monster bintang 8 awal. Mari kita bersiap untuk yang terburuk. Saya khawatir kita harus berjuang mati-matian dalam pertempuran ini. Pertempuran mana yang tidak kita hadapi mati-matian? Canda Xiaozhan. Lagi pula saya bertaruh sekuat tenaga di setiap pertempuran. Semua orang tertawa. Kim Or tiba-tiba memiringkan lehernya, mengercap dan bertanya kepada Xiaoyan. Pembohong kecil, bagaimana Anda tahu dia iblis darah mimpi buruk? Siapa yang memberitahu Anda? Senyum Xiaoyan membeku. Iya, dia terus bertanya. Melirik Longgi. Kim Or melanjutkan. Berhenti menatap Longgi. Longgi belum mengatakan apa-apa. Katakan pada kami. Xiaoyan melirik kerumunan yang ingin tahu jawabannya. Pikirannya berpacu. Bukannya dia tidak percaya pada saudara-saudaranya atau tunangannya. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan keberadaan Penatua Zan. Bagaimana mungkin dia mengatakannya? Bahkan dia sendiri tidak tahu identitas asli Penatua Zan. Dia hanya tahu bahwa dia adalah sisa-sisa roh Kaisar Do bintang 9 yang tewas dalam bencana kuno. Dia hanya menduga bahwa orang itu datang untuknya dalam suatu misi. Dan orang yang mengirim misi ini kemungkinan besar adalah Dosian, penguasa benua Kaisar Do. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang berani dia katakan? Setelah jeda yang lama, Suen hanya bisa berkata, maaf, saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Nanti kalau waktunya tiba, saya pasti akan menceritakan semuanya. Oke? Tanpa diduga, Kim Mu'er mulai terkikik. Lihat betapa gugupnya Anda. Kalau Anda tidak bisa memberitahu saya, jangan katakan. Semua orang merasa menyesal karena tidak mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahu mereka. Tetapi pertanyaan Xiaoyan bahwa ini masalah serius sudah jelas. Lagi pula senyum Kim Er adalah tanda bahwa ia tidak ingin Xiaoyan merasa bersalah. Xiaoyan berpura-pura acuh tak acuh dan berbicara mewakili semua orang. Kalau Anda tidak bisa memberitahu kami sekarang, jangan beritahu kami. Ngomong-ngomong, kami sudah penasaran sejak lama, jadi teruslah penasaran. Lalu ia mengganti topik. Sebenarnya kami hanya ingin Anda mengakui bahwa Anda menyembunyikan sesuatu dari kami, lalu bersikap lebih baik kepada kami. Apa saya kurang baik kepada Anda? Jin begitu pintar sehingga ia langsung bertanya balik. Cukup baik, lebih baik daripada kepada saudara-saudara saya sendiri, kata Xiaozhan sambil tersenyum nakal. Tapi akan lebih baik lagi kalau bisa lebih baik lagi. Seberapa lebih baik? Tanya Shun sambil tersenyum. Xiaozhan langsung menambahkan sedikit keseriusan ke dalam senyum nakalnya dan berkata, adakah cara agar level kami bisa menyamai Anda, Tuan Muda Xio? Lihat kekuatan saya hampir seperti bebek yang dipaksa untuk mengikuti. Tidak. Mampu bersantai sebelum pertempuran besar juga merupakan kualitas pertarungan yang baik. Dalam hal ini, semua orang selalu melakukannya dengan sangat baik. Semua orang berbicara dan tertawa untuk bersantai. Dan iblis darah mimpi buruk juga gugup. Aura kuat yang membuatnya merasa tidak nyaman dan membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Akhirnya menghilang. Ia melihat Xiaoyan dan kelompoknya berbicara dan mendiskusikan sesuatu di Perisedoki. Dan mereka berbicara dan tertawa dari waktu ke waktu. Ia tak bisa menahan amarahnya. Hanya sekelompok semut dengan hanya 1 bintang 7 awal dan sisanya bintang 6. Mereka berani memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Ini adalah provokasi yang lebih hebat daripada keterampilan bertarung monster kada monster sebelumnya. Manusia-manusia ini bahkan lebih bodoh tentang hidup dan mati daripada monster kada monster itu. Dalam kemarahan, gerakannya tiba-tiba meningkat dan iblis darah mimpi buruk yang lengket seperti kabut darah mengembun menjadi bentuk manusia sambil menggeliat. Tapi itu sesosok manusia yang tampaknya telah terkelupas. Dengan darah yang terus mengalir dari setiap bagian tubuhnya, seperti seorang manusia darah sejati. Dengan kepala,
tangan dan kaki, tetapi tanpa hidung, tanpa mulut, tanpa telinga di wajahnya, hanya sepasang mata hijau. Itu menyeramkan dan menjijikkan. Beberapa manusia sampah dengan kekuatan kalian yang menyedihkan. Beraninya kalian mengabaikan saya. Iblis darah mimpi buruk melepaskan nafasnya dan memaksa semua orang dengan kekuatan tirani tahap awal bintang 8. Kekuatannya, nafasnya, mirip dengan tetua keempat klan iblis darah. Itu adalah tahap awal bintang 8. Semua orang, terutama Xiaoyan yang hatinya yang gugup dan gelisah, akhirnya tenang. Merasakan gelombang kepercayaan diri. Jika itu hanya tahap awal bintang 8, selama mereka tidak masuk ke air, mereka mungkin bisa mengalahkannya. Namun semua orang belum pernah bertarung dengan monster bintang 8 sungguhan. Ponik hantu tulang busuk sebelumnya hanya kuasi bintang 8. Ada perbedaan besar antara kuasi bintang 8 dan yang asli. Tahap awal bintang 8, dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Itu berasal dari Xiaoyan. Menghadapi aura kuat iblis mimpi buruk darah jahat di tahap awal bintang 8, Xiaoyan tidak mengerutkan kening. Ekspresinya tetap tenang dan ia bahkan melepaskan perisai doki. Seolah-olah ia tidak menghadapi monster tahap awal bintang 8, melainkan monster dengan kekuatan yang sama dengannya. Xiaoyan begitu percaya diri, sehingga tentu saja kepercayaan diri semua orang berlipat ganda. Jadi inilah peran seorang pemimpin. Dan kepercayaan diri Xiaoyan datang dari Penatua Zan. Penatua Zan akhirnya berkata kepada Xiaoyan, "Nak, sejujurnya, iblis mimpi buruk darah jahat ini terlalu kuat untuk Anda. Tapi meskipun iblis mimpi buruk darah jahat sangat kuat, tapi saya masih menantikan penampilan Anda." Jelas Xiaoyan percaya bahwa Tua Zan akan memperhatikan pertempuran mereka dengan iblis mimpi buruk darah. Meskipun Xiaoyan tidak berharap Tuan Zan akan membantunya. Tetapi karena Tuan Zan mengatakan bahwa ia menantikan penampilan mereka, itu berarti mereka memiliki kemungkinan untuk mengalahkan iblis mimpi buruk darah ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak bisa memenangkan pertempuran, Master Zan tidak akan membiarkan mereka mati di sini, melainkan akan membantu mereka melarikan diri. Saat semua orang menggunakan kemampuan bertarung tim mereka dan menunggu dengan serius, sebuah luka muncul di bagian bawah wajah iblis mimpi buruk darah, dan lidah panjang berdarah menjulur darinya, menjerat luka yang menyerupai mulut itu dengan cairan berdarah yang menggantung. Lendir, seolah-olah ia melihat makanan favoritnya. Sebenarnya alasan mengapa iblis mimpi buruk darah ini muncul dari kedalaman perairan iblis darah bukanlah karena Xiaoyan dan kelompoknya telah mengganggunya, juga bukan karena sekelompok kader raksasa telah masuki wilayahnya. Bahkan tetua Zan tidak mengerti bahwa setelah menjadi iblis, iblis mimpi buruk darah akan memiliki kebiasaan yang hampir adiktif terhadap darah dodi manusia. Berada di tempat terpencil ini, iblis mimpi buruk darah ini sudah lama tidak menghisap darah dodi manusia. Jadi ketika Xiaoyan dan kelompoknya muncul di atas perairan iblis darah, ia mencium bau darah dodi manusia. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tak tahan dengan tatapan menjijikkan iblis mimpi buruk darah dan tak kuasa menahan diri untuk mengancungkan jari tengahnya ke arahnya. Tapi dia mempelajari gestur ini dari Xiaoyan. Meskipun iblis mimpi buruk darah tidak mengerti arti sebenarnya dari gestur Xiaoyan, tapi dia tahu bahwa itu pasti bukan maksud yang baik. Setidaknya tidak sopan. Ia ingin menggoda semua orang perlahan, tetapi matanya menjadi muram, dan kulitnya yang semerah darah berubah menjadi merah tua. Tiba-tiba, raungan rendah yang bukan manusia maupun binatang luar dari tubuhnya, dan kabut darah yang lengket menyembur keluar dari tubuhnya. Lalu dalam semburan gejolak, dalam gerakannya ia berubah menjadi zirah berwarna merah darah. Zirah itu memiliki rune yang menyerupai pola roh hantu. Bersama dengan itu, iblis mimpi buruk darah mengulurkan tangan kanannya dan menggenggamnya di udara, melepaskan pedang yang tertuliskan pola hantu yang sama. Pedang itu yang panjangnya lebih dari 4 kaki dan bergaya sederhana, tidak memiliki ujung yang tajam, sehingga memberikan kesan berat. Dan inilah teknik pengendalian darah unik
milik iblis mimpi buruk darah yang mencangkup teknik zirah darah dan teknik pedang darah. Menggunakan darah untuk memadatkan armor dan senjata dengan kekuatan yang luar biasa sehingga tak seorang pun bergerak. Bagaimanapun mereka sama sekali tidak menyadari metode lawan mereka. Jadi strategi terbaik adalah menggunakan kenangan untuk melawan kekuatan tersebut. Tiba-tiba, iblis mimpi buruk berdarah menebas ke bawah dengan hembusan angin. Kemudian gelombang air tiba-tiba membumbung ke udara, sehingga perhatian semua orang tertuju pada gelombang tersebut. Tak disangka gelombang itu hanyalah kedok iblis mimpi buruk darah. Di bawah kedok gelombang, iblis mimpi buruk berdarah dengan ganas melontarkan pedang darah di tangannya secepat kilat ke arah Xiaozhan yang terlemah di antara kelompok itu. Sialan, dia licik sekali. Karena terkejut, semua orang buru-buru menyalurkan doki mereka ke Xiaozhan. Kemudian Xiaozhan menyilangkan tangannya. Zirah emasnya dan harimau langit mengaum muncul di depannya untuk melindunginya. Tuar! Di bawah suara teredam, pedang darah itu menembus zirah emas. Bagaimanapun kekuatan seorang bintang 8 awal begitu dahsyat, sehingga zirah emas itu langsung hancur. Membuat Xiaozhan terpental mundur dan darah menyembur ke udara. Segera Xiaozhan menangkap Xiaozhan dengan satu langkah. Untungnya ia tidak terluka parah. Ia segera memberi Xiaozhan ramuan penyembuh dan ketika ia melihat iblis darah, tatapan serius muncul di matanya. Ia tidak menyangka iblis darah begitu licik. Alih-alih melancarkan serangan telak padanya dan rekan-rekannya, mengandalkan kekuatannya yang jauh lebih unggul seperti yang ia duga, ia justru melakukan serangan kejutan. Alih-alih menargetkan Xiaozhan yang terkuat di antara mereka, ia memilih Xiaozhan yang terlemah sebagai target pertamanya. Dan iblis mimpi buruk berdarah ini sangat ahli dalam seni bertarung. Tapi dia juga tercengang. Dari kejauhan ia menatap Xiaozhan yang terbaring di pelukan Xiaozhan. Wajahnya sepucat kertas, namun masih hidup. Jadi dia tak percaya. Bagaimana mungkin manusia dodi terlemah ini bisa melonjak begitu drastis kekuatannya di saat bahaya. Dan dengan kekuatan bintang 7 saja, ia tak selamat dari serangan pedang saya. Namun, ia hanya tercengang karena semua orang masih seperti semut di matanya. Setelah pedang darah itu lenyap setelah serangannya, iblis mimpi buruk berdarah mengangkat tangan kanannya dan dari telapak tangannya yang setengah terbuka, kabut darah yang lengket menyatu menjadi busur silang darah sepanjang lebih dari 3 kaki. Dengan kepalan tangan, 3 anak panah berkilauan darah melesat keluar dengan sekuat tenaga saat busur silang itu perlahan menghilang. Meskipun anak panah itu tidak memiliki transformasi mewah atau kekuatan yang menakutkan, mereka tetap memancarkan aura pembunuh yang ganas. Namun Longyi telah menyerap semangat juang kerumunan, berubah menjadi wujud asli naga guntur emas 9 mendalam. Armor pertempuran Dewa Petir langsung menyelimutinya, dan cakar naganya berkilauan dengan cahaya kemasan yang mencemerlang. Apa ini? Naga guntur emas 9 mendalam. Mata hijau iblis darah melebar lalu menyipit lagi, menunjukkan sedikit kegembiraan. Lumayan, saya tidak pernah menyangka akan merasakan darah naga guntur emas 9 mendalam yang legendaris. Dengan selisih kekuatan hampir 1 bintang penuh antara dirinya dan iblis darah, Longyi tak berani menggunakan cakar naganya untuk mencengkeram 3 anak panah dengan paksa. Kemudian raungan keras meletus dari tenggorokannya dan kilat yang berkilauan di tubuh naganya tiba-tiba menjadi ganas. Terjalin menjadi jaring petir yang menyelimuti ketiga anak panah tersebut. Seketika suara derak tajam bergema. Respon Longyi tepat. Petir dengan sifat yang melekat padanya memiliki efek supresi yang kuat pada anak panah dingin dan suram yang terbentuk dari kabut darah. Hanya dalam belasan detik, 3 anak panah itu lenyap menjadi gumpalan kabut darah. Kita tidak bisa membiarkan iblis darah melanjutkan serangan jarak jauhnya. Dipimpin oleh Xiaoyan, semua orang bergegas keluar bersamaan dan menyerang iblis darah.
karena serangan pedangnya gagal membunuh Xiaozhen yang terlemah, tetapi setidaknya membuatnya berdarah dan terluka. Dan itulah sebuah pemikiran yang menenangkan bagi iblis darah. Longyi tampaknya dengan mudah menangkis 3 anak panah yang lebih kuat dari pedang darah itu. Meskipun ia marah, itu bukan berarti ia tidak bisa diterima. Lagi pula, ia adalah naga petir emas 9 mendalam yang legendaris, dan wajar saja jika ia memiliki beberapa kemampuan khusus. Namun serangan kolektif dari Xiaoyan dan yang lainnya mengirimkan gelombang amarah di dadanya. Beberapa semut yang baru mencapai tahap awal bintang 7 berani melawannya seperti ini. Mata hijau iblis darah itu gelap dan menyeramkan, dan telapak tangannya mengepal dengan suara derak. Seolah-olah sedang memegang 2 spons berlumuran darah yang meneteskan darah. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, dan seketika kabut darah tebal mengembun menjadi perisai raksasa berwarna merah darah. Kemudian ia mendorongnya ke depan, dan perisai itu menghantam Xiaoyan, King Mu'er, dan Nan Erming seperti dinding darah, menyebabkan udara bergetar samar kemanapun ia lewat. Bersamaan dengan itu, dengan jentikan tangan kanannya, 2 kerucut merah darah yang entah kapan telah mengembun, melesat ke arah Zijing dan Feng Feng yang berkilauan dengan darah. Saat Xiaoyan menyerbu ke arah kiri, dia melambaikan tangannya, dan penguasa abadi api surgawi menyalakan api yang berkobar, menebas perisai dengan ganas. Saat api surgawi itu bertabrakan dengan perisai, mengirimkan gelombang kecut yang dahsyat dan meledak ke segala arah. Xiaoyan telah mengumpulkan doki dari 4 sosok yang tersisa, kecuali Zijing dan Feng Feng. Meskipun belum mencapai puncak bintang 7, ia memiliki kekuatan bintang 7 akhir. Dan teknik bertarung perisai ganda milik iblis darah bukanlah tandingannya. Dengan jeda singkat, ia melanjutkan serangannya ke arah iblis darah. Zijing dan Feng Feng sama-sama santai. Sementara kerucut merah darah iblis darah sangat kuat. Zijing sangat lincah dan Feng Feng secepat angin, karena mustahil menghadapi mereka secara langsung. Dengan sedikit putaran tubuh, mereka membiarkan kedua kerucut merah darah menembus 2 bayangan, mencapai iblis darah bahkan lebih cepat daripada Xiaoyan. Sekarang mereka sudah dekat. Apa yang bisa dikatakan? Feng Feng mengangkat tangannya dan melepaskan 388 pedang angin setajam silet, menyelimuti iblis mimpi buruk berdarah di depannya. Jiying sekejam biasanya menusukkan sebilah pedang langsung ke arahnya, lalu melesat ke belakangnya. Sehingga iblis mimpi buruk berdarah merasakan hawa dingin di tengkuknya. Tanpa gentar, ia menangkupkan kedua tangannya, membentuk palu merah darah di depannya dengan doki dan kabut darah. Ia kemudian menyerang. Palu itu yang tampaknya terbuat dari darah dan tulang melepaskan badai dingin, menghancurkan 388 pedang angin Feng Feng hingga berkeping-keping. Sehingga Feng Feng yang terkena dampaknya mundur puluhan langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi 2 bilah pedang Zijing seperti yang diduga, menembus leher iblis mimpi buruk berdarah di titik-titik paling vital. Namun alih-alih darah ia harapkan, Zijing malah terdorong mundur oleh hembusan angin yang kuat. Sialan, apa ini? Zijing mengamati lebih dekat dan melihat rune berkilauan darah di kedua sisi leher iblis darah. Ternyata bila gandanya telah menembus armor rune berwarna darah. Pantas saja iblis darah berani membiarkannya menusuknya. Pada akhirnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika Zijing berada di puncak bintang 7, tusukan ini pasti akan melukai iblis darah. Sehingga Zijing hanya bisa menghela nafas. Saat itu, Xuan juga telah bergegas mengambil alih doki dari Zijing dan Feng Feng. Dan dokinya tiba-tiba melonjak ke puncak bintang 7. Kemudian ribuan penguasa api surgawi menari-nari, memancarkan gelombang api yang mengepul. Setelah itu 999 bayangan penguasa mengepul menjadi satu yang menebas ke arah dada iblis darah. Namun iblis darah tetap tak tergerak, tampak tak terpengaruh oleh bayangan penguasa raksasa itu, yang secara visual mencolok sekaligus memiliki kekuatan yang luar biasa.
Ia hanya mengulurkan tangan kanannya dan seolah-olah dengan sihir, sebuah bendera merah darah muncul di tangannya. Kemudian, tiang bendera merah tua yang dimahkotai 9 tengkorak pucat. Permukaannya yang diselimuti kabut tebal berdarah, membangkitkan ratapan yang menggetarkan hati saat berkibar. Seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berada dalam genggamannya. Saat bendera merah tua menari-nari tertiup angin, sebuah penggaris raksasa menebas dengan sekuat tenaga. Satu lambat, satu cepat. Satu tanpa tak berdaya. Yang lain dengan kekuatan membelah gunung dan memenggal puncak-puncak gunung. Mungkinkah iblis darah menggunakan panji yang tampaknya kebal untuk menahan serangan 1000 penguasa tanpa bayangan? Mustahil. Namun saat bendera merah tua itu bertemu dengan penggaris itu, waktu seolah berhenti. Penggaris itu tiba-tiba berhenti, hanya beberapa langkah dari bendera merah tua, tak mampu bergerak lebih jauh. Bendera merah tua ini yang disebut bendera api darah sebenarnya bukanlah senjata rune yang dipadatkan dari kabut darah oleh iblis darah, melainkan senjata yang ditempa dari esensi dan darah 9 dogi yang kuat, yang telah ditempa selama berabad-abad dan terhubung dengan keberadaannya, sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan mengibarkan bendera ini, iblis darah telah memberikan perhatian yang cukup kepada Xiaoyan, yang tiba-tiba naik ke puncak peringkat bintang 7. Namun jurus bertarung terkuat Xiaoyan bahkan tak mampu mengalahkan bendera iblis darah. Jadi Xiaoyan merutkan kening dan langsung menembakkan pedang hati berwarna darah dari dahinya. Namun iblis darah adalah seorang kultivator bintang 8 tahap awal yang telah mengalami 3 kali hantaman guntur. Sehingga kekuatan jiwanya luar biasa kuat. Namun ia tak mengantisipasi penggunaan jurus bertarung jiwa ini secara tiba-tiba oleh Xiaoyan saat konfrontasi. Karena terkejut lautan kesadarannya terberdenyut, 2 bola cahaya hijaunya yang menari-nari menjadi sedikit kabur. Tapi inilah efek yang ia incar. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan penggarisnya lagi. Tanpa kendali iblis darah, bendera api darah kehilangan kekuatannya. Ledakan! Dengan teriakan Xiaoyan yang penuh amarah, penggaris raksasa itu menepis perlawanan lemah bendera api darah dan menghantam dada iblis darah dengan keras. Pada saat itu, mata iblis darah kembali jernih. Tepat saat penguasa itu hendak menyerang, tubuhnya hancur menjadi awan kabut darah, sehingga penguasa Xiaoyan menghantam kabut darah seolah menghantam kehampaan. Jadi Xiaoyan mendesah menyesal. Namun ia tidak berhenti, ia segera memanggil teratai api raksasa dan api yang memancar menyebar seperti kelopak yang menyebar, menyelimuti kabut darah. Sempurnakan untuk saya. Xiaoyan duduk bersila di tengah teratai api dan akan menggunakan api surgawi untuk memurnikan iblis mimpi buruk jahat darah dalam wujud kabut darah. Mungkinkah ini dilakukan? Semua orang tercengang. Harus dikatakan bahwa ini adalah ide yang sangat berani dan kreatif. Api surgawi adalah api yang tertinggi dan energi iblis darah adalah energi roh jahat. Keduanya secara inheren saling tereksklusif. Tetapi bayangan jin dari ki jahat darah dapat dibandingkan dengan yang dari api surgawi. Itu hanya dapat diatasi oleh api surgawi. Lihat, hanya setelah 1 putaran api, kabut darah yang tebal telah menjadi jauh lebih tipis. Bahkan iblis darah jahat tidak menyangka Xiaoyan akan menggunakan cara konvensional seperti itu untuk menghadapi avatar kabut darahnya. Sehingga kabut darahnya semakin menipis. Sebagai upaya terakhir, iblis darah jahat mendesak inkarnasi kabut darah untuk kabut darah yang lengket itu tiba-tiba menjadi halus. Dan akhirnya terlepas dari kepungan teratai api. Dan dengan cepat melayang ke kejauhan untuk mengembun menjadi wujud manusia lagi. Namun wujud manusia yang dipadatkan kali ini jauh lebih padat daripada sebelumnya. Dan masih ada sisa panas setelah dibakar oleh api langit. Sehingga seluruh tubuhnya mengeluarkan gulungan asap hijau, tampak sangat malu. Pada saat ini,
Iblis darah sangat marah dan membenci Xiaoyan hingga ke titik terdalam. Ia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya dan 9 tongkorak di atas bendera api darah beransur-ansur berubah dari putih pucat menjadi merah darah. Dan sedikit cahaya hijau muncul di rongga mata yang awalnya kosong. Kemudian iblis darah melambaikan tangannya dan bendera api darah berkibar tertiup angin. Kemudian sebuah bola air jahat darah melesat keluar dari air di bawah dan menyemutinya. Pada saat yang sama, area air tersebut membentuk lapisan-lapisan gelombang besar yang berhamburan ke atas satu demi satu dan segera mendekati semua orang, sehingga wajah semua orang berubah. Setelah melihat kekuatan air jahat darah, bagaimana mungkin mereka berani membiarkan gelombang besar menyentuh mereka dan buru-buru mundur ke langit. Tapi senyum puas akhirnya muncul di mata iblis darah. Ini wilayah saya dan saya bisa mengendalikan air jahat darah semudah tangan saya sendiri. Kalian semua semut. Kalian ingin menyingkirkannya hanya dengan naik ke langit. Tidak semudah itu. Saat suara itu keluar, kibaran bendera api darah semakin cepat dan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya naik ke area air lapis demi lapis dan terus mengejar semua orang. Sejumlah besar air jahat darah tersedot keluar dari area air. Permukaan air tiba-tiba turun drastis. Namun perairan jahat darah begitu luas sehingga bahkan dengan lapisan-lapisan gelombang yang mencapai langit, air tidak menunjukkan tanda-tanda akan surut, dan ini berarti masih ada air jahat darah yang cukup untuk memberi kekuatan pada darah. Wajah semua orang berubah serius. Pada saat ini, peringatan halus dari langit menjadi semakin jelas, dan semua orang tahu mereka tidak bisa mundur lebih jauh jika melarikan diri. Tapi semua orang enggan menyerah, karena iblis darah ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Lagi pula, semua orang belum kehabisan tenaga. Sambil menatap gelombang merah darah yang masih naik di bawah, Zijing teringat taktik yang pernah ia gunakan saat melawan Raja Kata. Dan air jahat darah juga air. Berikan doki kalian. Detik berikutnya saat doki Zijing mencapai tahap tengah bintang 7, arus dingin putih dengan cepat menyebar keluar dari pusat Zijing. Karena air jahat berdarah adalah air, dia segera dibekukan oleh arus dingin Zijing, sehingga gelombang paling atas langsung membeku menjadi es. Menyebar ke gelombang besar di bawahnya. Tak lama kemudian gelombang yang melonjak itu berubah menjadi es merah darah yang menjulang tinggi. Apakah gelombang besar itu begitu mudah dihentikan oleh Zijing? Iya, sesederhana itu. Sebagaimana api surgawi milik Xiaoyan adalah musuh alami segala kejahatan, domain es dan salju milik Zijing adalah musuh bebuyutan segala air. Karena iblis mimpi buruk jahat berdarah dapat mengendalikan air jahat berdarah, tetapi tidak es yang terbentuk darinya. Melihat gelombang besar itu berhenti, sehingga iblis mimpi buruk jahat berdarah menjadi murka. Khawatir semua orang akan melarikan diri, ia bergegas maju membawa air jahat berdarah. Air jahat berdarah adalah agen penyembuhan pemungkas iblis mimpi buruk jahat berdarah. Di dalam air berdarah, iblis itu telah pulih ke wujud puncaknya. Bendera api darahnya berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan gemuruh sorak-sorai. Kemudian, iblis darah itu menyerbu ke domain es Zijing. Namun air berdarah yang menyelimuti iblis darah itu tidak membeku, seperti yang diharapkan oleh tatapan penuh harap Zijing dan yang lainnya. Sebaliknya, ia menyerbu langsung ke arah mereka, tanpa terpengaruh. Jelas, air berdarah yang menyelimuti iblis itu bukanlah air berdarah biasa, dan iblis di dalamnya bukan lagi iblis yang sama seperti dulu. Ia akan menjadi lebih kuat. Bahkan bendera berwarna darah itu pasti akan menjadi lebih kuat yang membuat hati semua orang mencelos. Rasa tak berdaya menyebar di dalam hati mereka. Pembohong kecil, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus bertarung? Bisik King Mu'er kepada Xiaoyan, karena kepercayaan dirinya yang sebelumnya telah sirna. Xiaoyan tetap diam. Ia menatap dengan tatapan tajam.
Bukan pada iblis mimpi buruk darah jahat yang mendekat, melainkan pada air berdarah yang dipenuhi ombak. Ia bertanya-tanya, api surgawi dapat memurnikan kabut darah. Meskipun air jahat darah adalah air, aura berdarahnya berasal dari sumber yang sama dengan kabut darah. Jadi, bisakah api surgawi juga memurnikan aura berdarah di dalam air jahat darah? Jika demikian, bukankah iblis darah akan kehilangan peningkatan yang signifikan? Mungkin bahkan memurnikan iblis darah bersamanya. Sebuah pertarungan. Tidak ada cara yang lebih baik. Shoyi langsung muncul di atas kepala Shoyen. Shoyen segera duduk bersila. Api yang berkobar menyembur dari tubuhnya, menciptakan lautan api di bawah. Kemudian Shoyi terus-menerus melemparkan teratai api ke dalam lautan api. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.